Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman Poi Podcast. Selamat ketemu lagi bersama kita di sini di Jelajahi Perspektifmu Perspektifmu. di point of Point of interest. Yeay. Nah, kita sekarang masih dengan Abah Embun, Soebun Gus Ilyas, Embun. Gus Embun, yang kemarin sempat terhenti ya, Bah ya. Kita membicarakan ya. tentang pentingnya pendidikan fotografi. Lalu Oke. kita juga pengen tahu lebih lanjut lagi tentang sertifikasi. Sertifikasi. Betul, sertifikasi profesi fotografi. Jadi gimana nih, Mang Mei? Apa yang kita pengen tahu nih? Sebenarnya banyak sih, Mbak, Banyak yang ya. pengen tahu. Sekarang sejauh mana sih Leveling, leveling lalu di apa aja sertifikasi, terus apa jenis aja jenisnya sertifikasi? gitu kan. Dan siapa aja sih yang bisa mengikuti sertifikasi itu? Nah, jadi langsung diborong ini teh, Bah. Ya emang harus Pertanyaannya. borongan, kita biasanya juga gitu. Mangga. Atau mau harian, Mbak? Atuh benten eta mah nya. Saya mungkin akan dimulai dengan apa sih sertifikasi itu? Betul. Kira-kira seperti itu ya. Bahasa sertifikasi itu sebetulnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Oke. Untuk siapa? Untuk semua masyarakat yang ingin pengakuan pada pengetahuan dan keterampilannya, terutama tentang Tentang fotografi. Nah, jadi mungkin orang yang tidak sempat belajar secara formal di perguruan tinggi, di kursus, atau dimanapun belajar tuh mungkin dari kursus, dari komunitas, siapapun, itu boleh mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan pengakuan yang dalam bentuk selembar yang namanya sertifikat. Sertifikat. Jadi itu boleh diajukan oleh siapapun. Dan legalnya udah jelas ya, Mbak? Legal, itu pengakuan dari pemerintah. Jadi bagi Anda-Anda yang tidak sempat belajar di perguruan tinggi, ini mungkin kesempatan ya. Itu tentang apa sih aspek legalnya dari sertifikasi itu. Nah, terus pertanyaan berikutnya itu tentang apa Yang ya? menyelenggarakannya siapa? Penyelenggara. Kebetulan sekarang itu ada 2 penyelenggara sertifikasi fotografi ya. Yang pertama itu dari penyelenggara itu LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi di Fotografi, dengan sebutan Leskofi Leskofi. sebutannya. Nama dagangnya deh, Nama dagang, nama mereknya Leskofi. nama mereknya Leskofi. LSK sebenarnya Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Itu menginduk kepada departemen atau apa ya, Kementerian Pendidikan. Pendidikan. Turun ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Nah, kira-kira seperti itu yang berkait juga dengan ketenaga kerjaan. Karena fotografi juga sebagai tenaga kerja kan, Iya, Ya. betul. yang harus diakui. Nah, di sisi lain sertifikasi itu diselenggarakan juga oleh BNSP, BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, sama-sama pengakuan yang sah dari pemerintah. Hanya yang membedakannya itu mungkin BNSP itu menguji, mengasesmen orang fotografer melalui skema-skema yang disediakan oleh LSP. Jadi dalam bentuk skema-skema. Di skema itu misalkan gini deh, ada keahlian atau saya sudah merasa mampu membuat pas foto. Nah, itulah yang diujikan. Lebih Jadi lebih Spesifik skema ya. pada pekerjaan Pada fotografi. Hal yang lain misalkan skema olah digital. Mungkin tidak ada kaitannya dengan fotografi, tetapi bersinggungan erat sekali. Ya, Nah, betul. betul. Kalau LSP itu menyelenggarakan skema itu, boleh meminta disertifikasi, di assessment. Atau misalkan saya mahir nih di fotografi landscape, atau fotografi profil, atau fotografi corporate misalkan. Nah, silakan minta kalau LSP-nya, lembaga sertifikasinya sudah mengadakan skema untuk Skema-skema itu. tersebut.
Nah, sementara kalau yang di Les Coffee itu Di induknya LSK. ke LSK itu tidak menganut skema, tapi seakan-akan capaian pembelajaran. Oke. Level Sama ya? kayak kurikulum berarti ya, Bah ya? Tingkatan Iya, berarti. seperti kurikulum Iya. yang ada di pendidikan tinggi. Ya, kira-kira seperti itulah. Wajar dong. Iya. Yang ngadainnya juga Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Jadi ketika seseorang yang sudah mampu dan merasa yakin bahwa saya punya keterampilan memotret dan punya pengetahuan tentang fotografi, nah LSK itu menyediakan sertifikasi untuk jenjang atau kesetaraan dengan lembaga pendidikan formal. Jadi level itu kalau saya bisa misalkan begini deh. Kalau level 1 mungkin itu untuk setara dengan SD. Level 2 itu mungkin SMP, SMA. Nah, itu level 2. Level 3 itu kesetaraannya dengan seseorang yang selesai SMA, terus dia belajar 1 tahun. Nah, gitu. Jadi sudah dianggap mampu atau setara dengan D1. Nah, jadi kira-kira seperti itu kesetaraannya itu. Nah, terus ada berapa level? Nah, itu. Kemungkinan kan pertanyaannya kan. Sekarang udah berapa level sih yang udah diadain, dan yang level sekarang yang sudah pernah diadain itu di level berapa? Yang sedang dan yang sudah diselenggarakan oleh LSK itu mungkin baru 1 ya. Level 3. Level 3. Jadi setara dengan D D1 ya? Satu. Oke. Tidak akan lama lagi mungkin akan keluar sertifikasi untuk level-level berikutnya. Mestinya sih sampai level 9 sudah setara dengan S3 doktor. Ini nggak usah menempuh doktor Nggak usah. lagi. Betul. Dokter foto. Ya, Fotografi. tapi mungkin ada pembedanya Ada dah. pembeda ya, Bah ya. Ada pembeda lah. Selesai S2 itu bisa mengajar jadi dosen. Itu idealnya kan. Tapi kalau melalui sertifikasi itu level 7 bisa mengajar, bisa. Tetapi khusus di fotografi. Nah, itu mungkin bedanya tuh. Oke. Tidak di yang lainnya. Iya. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman yang menempuh jalur pendidikan formal, setara itu bukan berarti sama. Karena tentu saja lama tempuhnya pun akan berbeda. Pola tempuhnya, pengalamannya juga akan Lama berbeda. tempuh, terus asupan keilmuannya juga akan beragam. Betul, Bah, setuju. Nah, itu yang membedakan. Jangan khawatir. Nah, itulah kesetaraan dan kesamaan. Kesetaraan itu tidak sama, Ya, betul. tapi disetarakan. Non tadi pertanyaannya? Jadi, Bah, si sertifikat ini itu bisa berlaku untuk wilayah mana? Maksudnya Oke. apakah hanya berlaku di Indonesia saja, atau bisa kita mempunyai sertifikat ini bekerja di luar negeri misalnya? Ya, batasan ya mungkin. Itulah Batas. sertifikat yang diakui oleh pemerintah Indonesia itu berlaku tidak hanya di Indonesia saja, tapi itu sudah setara dan sudah saling mengakui di negara-negara ASEAN ini bahwa ASEAN. Sudah follow-followan. Kira-kira sudah colek-colekan. Colek-colekan. Jadi kalau punya sertifikat karena sudah kesepakatan standarnya pun harus seperti ini loh, harus mencapai ini loh, sehingga negara-negara ASEAN itu sudah saling mengakui. ASEAN ya berarti. ASEAN. Oke. Jadi standarnya bukan cuma untuk Indonesia ya, Betul. ini untuk ASEAN. Dan itu berarti juga untuk membendung atau mungkin bukan membendung ya, apapun lah istilahnya. Kita juga bisa mengklaim kalau misalkan ada tenaga asing, fotografer masuk ke Di Indonesia, Indonesia. kita boleh komplain loh pada perusahaan yang meng-hire-nya. Punya sertifikat nggak gitu ya? Iya. Iya. Dan setara nggak dengan yang kita punya. Kalau tidak punya pulang sana gitu. Iya. Jangan-jangan kita juga gitu Pak nanti. Pas gitu keluar juga oke ke batur. Enggak. Pasti ya. Iya. Sudah banyak. Ada beberapa teman saya tuh begitu masuk ke satu wilayah di luar negeri itu langsung Ditanya dulu.
nggak hanya ditanya dan pekerjaannya apa, motret, punya sertifikat atau tidak. Tidak punya, silakan keluar. Tapi mungkin itu pada apa, kerjaan ya. Project gitu Iya. kan. Kalau selain project kan mereka nggak masalah juga kan. Siapa orang yang bisa melarang Iya, betul. membuat foto sekarang, Pe? Iya. Dan itu sudah beberapa kali. Hmm. Katakanlah, bahkan saya mudah-mudahan tidak benar nih, wartawan bawa kamera banyak, ditolak juga. Iya. Anda kan bukan fotografer, tapi di sini sebagai wartawan, reporter. Ngapain bawa kamera banyak? Kamera, ya betul. Nah, itu juga akan berkait. Saya pikir. Tapi mudah-mudahan cerita itu tidak benar ya. Tapi Karena ada kasihan juga bah cerita curhatan teman saya. Oke. Dia tuh kan dapat tender tuh dari Oke. plat merah. Hmm. Dia kan sarjana fotografi. Udah ketahuan dong kompetensinya apa. Betul. Tapi Levelnya juga udah. masih levelnya udah ketahuan. Sarjana kan berarti level Level 6. 6. Wah, Tapi masih ditagih juga tuh sertifikat profesinya mana katanya. Padahal ijazah udah terlampir, ijazahnya udah terlampir, dia spesifik di fotografi, tapi masih ditanya Sertifikat profesi sertifikasi fotografinya mana katanya gitu. ya mungkin itu atau belum tersosialisasikannya ya pada lembaga yang meminta seperti itu. Karena kalau sarjana fotografi itu sudah pada level 6. Iya. Sebenarnya yang diminta tuh seperti tahun yang lalu tuh mintanya level 5. Sarjana fotografi sudah lebih dari situ sih. oh, Itu mungkin yang belum difahami oleh semua pihak yang berkepentingan memahaminya dengan benar. atau karena mungkin masih baru, bah. Mungkin, Informasinya saja. kurang ya. Masih. mungkin saja karena fotografer akan sarjana fotografi mengerjakan pekerjaan fotografer itu sudah include semua sebetulnya. Karena apakah dia sebagai profesional fotografer atau bekerja sebagai seniman foto atau Sebagai sebagai kurator. kurator, itu sudah include, sudah dipelajari di kampus masing-masing. Tidak perlu lagi menanyakan tentang sertifikasi yang levelnya di bawah itu. Nah, itu pun berarti mahasiswa fotografi itu tidak perlu dong untuk mengambil sertifikasi. Nah, itu jadi mahasiswa tuh mungkin apakah dia yang masih menjalani gitu atau yang beda kan dengan yang jenjang dia udah keluar sebagai alumni gitu kan. Apakah mahasiswa itu mereka juga masih membutuhkan itu atau bisa saya masih mahasiswa fotografi. Enggak, jadi pemahamannya mungkin bahwa sertifikat itu diberikan kepada semua orang yang tidak sempat belajar secara formal, terutama yang tidak formal ya. Tapi kalau belajar dari manapun ya tentu saja bisa ya. Nah, ya, di situ mungkin it's okay. Tapi apakah perlu mahasiswa fotografi itu mengambil sertifikasi? Mungkin nggak perlu ya. Nggak perlu dong Mungkin karena memang katakanlah tugasnya perguruan tinggi itu memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang fotografi. maupun mahasiswa maupun lulusan fotografi itu mungkin tidak perlu mengambil Menurut sertifikat. saya Apalagi tidak. kalau lulusan kan udah jelas dia udah Iya. punya ijazah gitu, udah ada. Ada transkrip nilainya, di situ transkrip ada nilai keterangannya. yang bisa disepadankan dengan dalam Kurikulumnya. kurikulum. Ada mata kuliah yang bisa disepadankan dengan mata uji kompetensinya. Nah, kira-kira seperti itu kan. Nah, mungkin yang menjadi rancu itu ketika ada bahwa mahasiswa itu harus dilampiri atau didampingi oleh SKPI. SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Iya. Apa saja SKPI itu? Mungkin kegiatan-kegiatan organisasi, Betul. kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, Kegiatan dia di luar dari prodinya ya. di luar dari prodinya. profesinya. Nah, ngapain ya? Logis kan? Ngapain juga ngambil sertifikat yang sama dengan apa yang Iya, betul, dipelajarinya? betul. Oke.
Kalau saja misalkan prodi fotografi mengadakan uji kompetensi untuk pelengkap bagi prodi DKV misalkan. Nah, mungkin itu cocok. Memang sebetulnya seperti itu kan Iya. awalnya. Atau di sini ada fakultas prodi bahasa. Sastra. Tapi dasar-dasar, tapi punya keahlian fotografi. Nah, Itu kan semakin memperkaya keterampilannya. betul. Tapi itu lebih ke profesi, lebih ke individualnya kan. Iya, Iya. lebih ke individualnya. Jadi memperlihatkan kompetensi atau Di keahlian luar- lain di luar pada akademis dia. betul. Kalau misalnya seseorang nih sudah memperoleh sertifikat ya, Benar, ya. kompetensi atau profesi ya, fotografer junior ya Pak, Bah ya. Safir iya ya. Ya, misalnya Yang ada dari LSP gitu LSP, ya. Fotografer junior itu manfaatnya apa? Atau untuk dari LSK gitu sebagai level 3 gitu, memperoleh level 3 itu manfaatnya apa sih untuk dia selain tadi memperoleh project gitu ya? Ya, yang pertama bagi pemegang sertifikat itu mungkin saja sebagai penguatan diri ya, pengakuan. Oh benar loh, yang saya miliki itu punya keterampilan, punya pengetahuan, dan ada bukti pengakuannya dari negara. Terrekognisi gitu ya. Terrekognisi sudah diakui pengalaman saya itu bahwa saya sudah mahir atau mampu melakukan pekerjaan fotografi pada level ini. Kira-kira seperti itu. Karena tentu saja yang diujikan itu dalam sertifikasi ada ukuran-ukuran, Oh, ada oke. capaian-capaian yang harus ditempuhnya. Tidak hanya sekedar ikut kan. Betul. Wajar dong kalau misalkan yang namanya ujian harus diuji. Terus dalam prosesnya dan hasil akhirnya kemungkinan saja ada yang berhasil atau ada yang tidak. Betul. Tidak berarti yang kalau sudah ikut ujian selesailah berarti lulus. Ya enggak juga dong, ngapain juga diadakan sertifikasi. Yang pertama itu untuk penguatan diri sebagai amunisi Lebih ke pede tambahan. lahnya, Pede, marah pede. Pede. Saya punya sertifikat Iya. nih. Boleh dong dilihat-lihatin Pak. Oh iya, Ini aku punya. boleh dong. Bahkan di beberapa teman itu dengan memajang sertifikatnya Ya di studionya gitu ya. Ah, Oh iya. Tapi sieun ria, Bah, takut ria Ya saya. enggak lah, itu kan prestasi. Cenah, naon cenah tadi teh dalam ad-duha itu di ayat akhir fa'amma bini matika rabbika fahadis, keren ya. Wah, Gus Embun kembali. Jadi kalau kebahagiaan itu silahkan sebarkan. Sebarkan. Jangan kayak Mang Mei. Ulang tahun tapi Ya. bulan ini tuh bulan Mei. Padahal kebahagiaan ya. Iya, Tapi tadi bahagia. beja-beja, Bah. Oh, Ya kok abi gak diwawarkeun? Kan, Nama saya kan kepercayaan. Mailodra. Dari nama juga udah Mai. Pasti lahirnya Agustus. Ya, Iya, itu juga. iya. Terus manfaat lain ya tadi itu ya selain pengakuan juga mungkin akan bermanfaat kalau untuk apa? Untuk kalau diajakin bekerja dengan memakai dana Pemerintah. tentu itu harus. Dan beberapa teman sudah mengalaminya. Ketika menyertakan sertifikat itu ternyata lebih tinggi Secara nominal ya. honorarium Honorarium. yang dia terima. Berarti sertifikasi itu juga berpengaruh terhadap honorarium. Ujung-ujungnya ke Standarisasi sana. ya, standarisasi itu. Ujung-ujungnya ke sana. Hmm. Yang kedua itu ketika kita walaupun tidak secara langsung bekerja motret, bekerja di sebuah perusahaan yang menggunakan manajemen ISO Ya, yang terstandar. yang terstandar internasional. Perusahaannya berstandar internasional. Harus menggunakan karyawan yang berstandar juga. Ya, betul. Itu mungkin. Nah, anggaplah itu peluang. Ya, berarti besar ya. Peluangnya besar. Ya, Udah memang jelas seperti sudah. itu. Karena secara pengakuan juga ini negara ya. Jadi Negara ya. teman-teman tuh harus tahu ya yang kayak Iya. gini ya. Yang ujung-ujungnya
itu kan akhirnya pada tingkat penghasilan kan. Iya, Betul, betul. betul, betul. Ya, kita anggap deh di Leskovi itu menerapkan unit-unit kompetensi itu sebanyak 18 kalau tidak salah. Mhm. Mulai dari persiapan pengetahuan tentang Itu tuh untuk kamera. level 3 aja, Untuk level 18. 3, yes. Hmm. Banyak jumlahnya. Kalau dibaca itu itemnya tuh capek. Hmm. Tapi itulah yang terstandar dan itu menjadi konvensi. Hmm. Oh. Konvensi Nasional Para Fotografer. Mhm. 18 itu tidak hanya yang berhubungan atau yang menyangkut fotografi saja. Hmm. Fotografi jelas kan Iya. bagaimana memotret, tapi juga harus tahu peralatan yang dipakai. Mhm. Oh, iya. Terus pencahayaan yang dipakai dan penggunaannya, Mhm. perlengkapan. Terus misalkan setelah pemotretan selesai dengan segala aspeknya tentu saja, ada yang diuji lagi, olah digital. Hmm. Nah, hubungannya dengan fotografi teu aya. Tetapi itu akan berkaitan sekali. Mhm. Nah, walaupun secara dasar itu diujikan, itulah kenapa menjadi banyak sekali. Mhm. Nah, sementara mungkin yang di LSP mungkin karena lebih spesifik, Mhm. fotografer pas foto Hmm. itu hanya yang berkaitan dengan pemotretan pas Pemotretan pas foto foto saja. saja. Ya. Tidak perlu olah digital, Mhm. tidak perlu urusan komunikasi, Mhm. tidak perlu misalkan apa yang Makna gitu ya. oh ya Menampilkan makna gitu. Nggak ya perlu mungkin ya. itu tidak perlu, jadi itu lebih sedikit. Nah, nanti mungkin masyarakat yang pemberi kerja pun akan melihat unit-unit mana yang layak diberikan honor sekian dan yang kurang dari jumlah unit yang dikuasainya mungkin tidak sama mungkin ya. Mhm. Katakanlah fotografer, ada fotografer utama, fotografer pendamping, ada juga asisten. Asisten. Kan itu kan akhirnya si pemberi Jadi kerja itu akan level, melihat Iya. level pada honornya. pekerjaannya ya. Betul, betul. Level honor tuh dengan spesifikasi kerjanya. Mhm. Mhm. Sepertinya itu yang harus kita pahami. Iya, Yang betul, ujung-ujungnya tuh adalah berkaitan dengan income. income. Betul. Nah, LSP dan LSK itu menggunakan satu apa namanya Eh, standar materi gitu ya, standar, ya. standar yang sama ya, Ya, betul. KKNI, kualifikasi yang sama berarti ya. KKNI sebagai induknya diterjemahkan, nah itu kan standar KKN itu kualifikasi kerja semua pekerjaan. Sehingga di sana tercantum level 1 itu tugasnya tuh hanya mengenal. Nah, level 3 itu mungkin tahu dan paham. Nah, terus dia mengerjakan harus instruksi dari atasannya, Iya. misalkan tanggung jawabnya sampai di mana. Nah, Level berikutnya akan tinggi lagi. meningkat lagi, harus mencoba memberikan alternatif lah, misalkan gitu lah. Oke. Tapi apakah sudah bisa dilepas? Mungkin belum, masih dalam pengawasan. Nah, itu level berikutnya. Level berikutnya mungkin akan meningkat lagi. Itulah KKNI. Itu diterjemahkan ke dalam SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Kerja Nasional Indonesia. Indonesia, sub bidang fotografi. Bidangnya komunikasi. Ada bidang-bidang yang lain, kesehatan, atau merawat apa ya, Kamera. bukan merawat kamera di luar bidang itu, misalkan merawat orang tua Ah, Iya, dari iya. kesehatan, Nurse Kesehatan. gitu ya. nurse ya. Ada Sama tingkatan-tingkatannya. berarti dengan prodi fotografi adalah mengacunya kepada KKNI. Tuh, Iya. Oh, Terus oke. untuk ini bah, sertifikasi itu sendiri Ya. katanya ada yang berbatas nih. oke. Oh Ada iya, yang berbatas gitu, ada yang kayak KTP sebenarnya ini berlaku seumur hidup dan ada yang berbatas. Oh, Kalau nggak salah gitu. sekitar 3 tahun ya yang berbatas itu. Nah itu Eh, gimana bah? Ya, karena itu yang di LSP itu, yang di BNSP, itu mungkin wajar dong kalau dia berbatas waktu.
Karena yang diujikan tuh pekerjaan fotografi yang spesifik. Oke. Dan itu syarat muatan kemajuan teknologi. Ya, Ya. industri ya, Industri sesuaikan. harus update lagi, harus update lagi. Per 3 tahun harus diupdate, harus dikaji ulang, harus di refresh. Nah, sementara kalau yang di LSK. LSK. LSK namanya Leskovi, karena itu dianggapnya sebagai capaian ketuntasan belajar. Oke, yang CPL tadi ya. Iya. Tuh, Oke. sehingga kira-kira seperti inilah. Anda sudah layak setara dengan D1 atau D4 atau D5 dan Anda sudah selesai. Nah, itu berlaku Oke. seperti ijazah. Seperti ijazah seumur Seperti hidup. itu. Oh. Itu mungkin yang pembedanya itu. Ini Abah teh banyak tahu ya tentang LSP, LSK, jangan-jangan Karena nih Abah sering ke asesor Sumedang ya? sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya karena Kebetulan. Abah sering ke Sumedang, jadi banyak tahu. Oh, tahu. Kalau iya, kalau benar. Kalau Abah tuh mencari ilmu, asesor gitu. kalau cari ilmu di Unpas gitu kan. Nah, Kalau cari yang cantik tuh di alun-alun, kalau pengetahuan di Sumedang kan gitu. Pengetahuan. Oh, iya benar-benar. Aduh. Ya, kenapa saya agak tahu karena pada awal pendirian LSK dan LSP itu saya terlibat. Oh. berawal tahun berapa tuh, Bang? Sekitar 2014, kemudian 2017, kemudian ya hanya sampai tahun berapa saya mungkin tidak terlibat atau tidak, saya tidak tahu. Tapi Saya membantu membatasi diri. Jadi menginisiasi pionir ya. juga ya. Ya, membantu. Bidan, Para Haji. Ya. bantu breeding. Ya. Tapi akhirnya sekarang ini saya mungkin mengurangi pada aktivitas. Saya mungkin di LSK saja lebih aktif karena mungkin di LSP lebih banyak lah teman-teman muda yang lebih agresif ya. Oh, Saya harus tahu juga dong. ya, agresif Pak. berarti Abah kurang agresif. Mungkin, tapi saya pada dasarnya bukan tidak Bukan karena agresif, atau tidak. tapi ingin berbagi kesempatan pada teman-teman muda gitulah, yang potensinya akan jauh lebih berkembang. Iya. Oke. Biasanya lamun ayah kolot di situ agak terganggu gitu loh. Terganggu karena apa? Biasanya kolot mah kan sok ngadorong. Iya. Ya, jadi sin abi mah sin didorong. We ku kolot. Dijonglokan ya, Bah. Bah, Oke. kalau misalnya Abah terlibat ya pada saat inisiasi Tuh. LSPSK, berarti bisa tahu, pengen tahu Ini apa ada bisa ngasih tahu bocoran. dong bocoran. Kisi-kisinya apa sih yang diujikan? Ini mancing. Di Enggak sih, elek-elek Bah. heula. Dari mancing mah di kolam. Oh, iya bener. Enggak deh, mungkin ini bukan terpancing juga sih. Iya. Tapi sebetulnya ini harus diberitahukan kepada Nah, Sumedang deui ta. pegiat Pemirsa. fotografi. Oh. Saya akan ngerunut ke belakang sedikit tentang perilaku memotret. Memotret itu tidak lepas dari syarat dan rukunnya. Nah. Syaratnya kita sudah paham kok. Ada 3. Harus ada subjek yang mau dipotret. Iya. Subjek. Satu. Ya, yang naon hari eueuh potretin nama. Iya, masa motret apa ya? Terus yang kedua adalah harus ada cahaya. Cahaya jelas itu Jelas ya, itu. melukis Kalau- dengan cahaya. Ya, kalau tidak ada cahaya, mau kata ngelina naon. Ya. Poek. Poe. Yang ketiga ada alat untuk merekam. Alat, ya iyalah ya. Itu menurut saya tuh sehingga ini nyimpang dikit. Hari artificial intelligence gambar itu Ada karya alatnya foto nggak? lain. Oh, ada itu generator gambar. Iya, Alat. curug. Oke, tapi saya mangga silakan berpikir lah, ada yang berkompeten. Nah, itu syaratnya. Yang berikutnya adalah rukun motret. Rukun motret itu kudu Bener. Bener. bener, Ah, Bener. Tak. kudu bagus sanesnya. halus secara visual. Halus. Tinggal ini kudu halus. Oke. Nah, yang ketiga kudu bisa menyampaikan makna. Hmm. Menurut saya itu seperti itu. Tadi Bah
alus khawatirnya ada saudara-saudara podcast kita yang tidak tahu nih alusnya naon cenah. Alus itu bagus ya. bagus secara visual. Sering kita terjemahkan dalam istilah fotografi itu buat komposisi yang baik. Nah gitu ya. Ya, ya oke. ya. Artistik. Mhm. Yang paling gampang dipelajari itu ternyata teknik kan. Teknik, iya, Bener. betul. Dalamun makna mah itu mah pengalaman batin yang kerja Pengalaman subjektif. iya betul. Untuk menjembatani kedua itu, buatlah foto itu dengan mencuri perhatian di komposisi. Point. Sesuai. Point of interest. Point of interestnya apa? Iya. Itulah yang berikutnya. Eye-catching. Eye catching. Betul. Eye-catching. Yang pertama itu tentu benar-benar heula. Mhm. Bukan masalahnya saya sukanya buram, saya bukan saya sukanya Shaking. atau apapun. Tapi bisa tuh motret benar, motret di fokus. Motret skerp lah bahasa Belanda mah. Ya, jadi kalau diuji di sertifikasi itu pada masalah yang pertama, Benar. bener heula. Kita tidak berbicara tentang bagus dulu. Apalagi berbicara tentang makna. Bahwa di fotografi itu ada muatan-muatan semiotika. Betul. Katakanlah motret landscape ke Kuningan itu nuansanya itu hangat. Itu pesan. Itu bahasa rupa. Bahasa Betul, rupa. betul. Tapi di dalam sertifikasi itu bukan bagaimana membuat yang hangat, tapi bagaimana caranya membuat foto agak kekuningan. Wah, ini Ada mah kebiruan. ini sih akan jauh lebih dalam lagi ya ketika kita panjang lagi, membahasnya panjang nanti lagi. di kurikulum mungkin Iya, ya. betul. Karena mungkin di prodi fotografi juga punya hal-hal seperti itu kan ditawarkan gitu ya. Maksudnya itu lebih wajib untuk dipelajari gitu. Dan Harus bisa. dan mungkin nanti Harus ada sesi ya sobat khusus. poi itu harus mantengin kayak. Iya, harus Seperti selalu. iya. Jangan lupa sobat-sobat poi selalu pantengin. Jadi kita Kami. berlanjut nih nanti nih. Nanti kita akan lanjutkan. Pasti lanjutkan, Mbak. Mbak. Tapi Ini tidak- aja udah lanjutan yang kemarin. Tapi mungkin nanti untuk masalah Oke. dalamnya tentang kurikulum, tentang mata kuliah gitu ya, tentang apa yang dipelajari di dalam sebuah fotografi seperti salah satunya ada semiotika, mungkin kita akan melihatnya dari prodi fotografinya Betul, ya. betul. Ya, saya pikir itu Harus. yang lebih pasti itulah keharusannya. Iya. Iya, oke. 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 Baiklah sobat poi, mungkin akan terus berlanjut dengan tema-tema yang lainnya yang akan menggali hasanah dan cakrawala kita nanti karena Di dunia. sesuai dengan tagnya. Iya. Poi apa poi? Jelajahi Jelajah perspektifmu. perspektifmu di Poi. point of interest. Point. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.